Gini, karena proses sudah kita laporin, sudah diproses juga pelaporan kita itu, jadi hanya mengikuti aja sebenarnya. Dan kebetulan baru bersama Dela nih, apa sih yang sebenarnya membuat Kak Emil ingin sekali ini seperti bersikeras nih si Dela dan CS-nya harus sebenarnya gini, alasan utama itu adalah keadilan yang tadi sudah diproses dari awal bulan Februari, itu yang saya tidak dapatkan. Cuman dalam sebuah gelar perkara, kata dari seperti Bang Her bilang kan bahwa antara perdata dan pidana itu kan memang harus ada yang didahulukan. Nah kebetulan dari pelaporan kemarin itu yang didahulukan adalah yang perdata. Alhamdulillah kita menang. Nah hasil putusan menang kemarin itu ya kita sampaikan ke sini, mana tahu bisa menjadi referensi ataupun pertimbangan dalam putusan yang untuk pidananya gitu. Jadi bukan kekeh pingin memenjarakan mereka atau apa, cuman saya gini, karena proses sudah kita laporin, sudah diproses juga pelaporan kita itu, jadi hanya mengikuti aja sebenarnya. Dan kebetulan minggu lalu itu penyidik juga memberi, ini juga saya tegaskan ya, waktu itu Dela pernah menggiring saya bahwa kok dia tahu, kok dia ini saya dipanggil, ya namanya saya pelapor, penyidik mengupdate kepada saya bahwa sudah sejauh ini perkembangan dari pelaporan kita itu. Nah ketika disampaikan bahwa sepertinya ada main, dia menggiring seolah-olah saya, nggak mungkin saya bisa menaklukkan hukum dengan curang gitu istilahnya. Dan saya juga tidak berniat sebagai warga Indonesia yang baik, insya Allah yang saya sampaikan kebenaran seperti itu. Jadi ketika dipanggil kemarin, Mbak Audi kasih tahu sama penyidik bahwa acanya di BAP untuk kedua kali. Jadi saya hubungin Bang Herwanto, Bang sepertinya kasusnya ini berjalan lagi, sudah dipanggil lagi, ayo kapan kita ke sana. Baik kata Bang Her, kita lampirkan aja hasil putusan dari sidang perdata. Kalau Aca sudah di BAP, gimana kabarnya dengan Dela, Pak? Kalau Dela sudah sebelumnya. Jadi Aca kemarin terakhir, kenapa? Karena memang Aca kan sudah ditahan. Jadi ada proses untuk kesana pun. Jadi mungkin seperti penjelasan dari penyidik tadi bahwa mereka harus mengirimkan surat ke lapas dulu untuk perizinan seperti itu. Ini rupa-rupanya apakah karena juga kekesalan yang mungkin selalu melihat Dela yang selalu memojokkan Bang Emil di setiap live atau sosial media? Iya, sebenarnya awal dari somasi pelaporan kan itu sebenarnya. Kenapa? Maksudnya kita dari ajakan untuk tabayun, untuk ketemu bersama. Saya cuma ingin mencari waktu itu posisi mobil saya itu ada di mana. Cuman kan memang tidak pernah ada sambutan baik. Bahkan ya mungkin teman-teman juga tahu, pemirsa juga tahu bagaimana saya dimaki-maki, dia marah-marah. Jadi akhirnya saya cuma ingin membuktikan, kamu sudah menjelekkan saya dan saya buktikan nih. Jadi urutan demi urutan bukti-bukti ya saya kumpulin, saya sampaikan bahwa saya di posisi yang benar. Dengan yang dilakukan Dela nih, kerugian apa sih yang akhirnya timbul lagi Bang? Sekarang sih mental lagi ya gitu. Jadi hampir 2 bulan kemarin sempat istirahat kayak dipindahin gunung gitu dari atas kepala. Nah sekarang begitu mulai ini lagi, saya bilang ke Bang Her tadi, Bang saya masuk ke sini itu jujur Pak punya trauma tersendiri. Karena kenapa? Berbulan-bulan kan dari Polres, Polda, kemudian pengadilan, Polres, Polda, gitu-gitu aja terus gitu. Jadi mobil yang yang kita perjuangkan, padahal kalau dibilang nggak seberapa dengan kerugian yang kita inikan. Job nggak bisa ngambil, kemudian banyak hal-hal lainnya, aktivitas yang sangat terganggu. Tidak pernah diajak tabayun, mungkin abang sendiri tahu nggak sih alasan kenapa sih Dela selalu melakukan hal ini yang maksudnya merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain? Kalau mungkin ya namanya kalau orang keras hati begitu ya, merasa benar gitu. Jadi kalau orang merasa benar sulit. Harusnya kalau lebih bijaksana ya kita lihat dulu duduk perkaranya. Kan dia tahu saya korban, dia korban untuk umroh. Tetapi kenapa saling akhirnya bukannya kita menyerang, kita fokus ke satu orang yang menipu kita, tapi malah kita berkaitan terkait mobil ini gitu. Dan ternyata kan memang bukan cuma mobil saya satu-satunya, kan ada 6 mobil dengan mobil saya, berarti ada 5. Yang 5 dibalikin, ada yang sebagian seperti apa prosesnya, tetapi yang saya ini ditahan terus. Bahkan kan sempat ada kata Arman bahwa saya tunggu aja tuh mobil, maksudnya pokoknya Emil yang ngambil sendiri lah gitu. Nah padahal alangkah mudahnya kemarin kalau mereka bisa membantu saya untuk mendapatkan mobil itu, karena dari pihak Polres kan waktu itu mengatakan bahwa yang bisa mengambil mobil ini hanya pihak yang memberikan atau yang menyerahkan. Kondisi
terakhir diambil seperti apa? Yang pastinya setiap bulan itu berbeda. Saya juga nggak tahu, saya tidak menuduh juga. Tetapi pas detik saya mengambil, mobil itu penuh dengan baret. Ada foto, ada ininya. Jadi baret-baret baru. Cuman namanya mobil parkir di luar, kita berpositif thinking aja. Yang pasti mungkin ya kena lecet-lecet, biasalah dipindah-pindahkan gitu. Tapi sangat berbeda dari yang waktu saya menemukan pertama kali. Baret baru ya? Baret baru itu kayak dipakai batu gitu. Disengajakan atau mungkin kalau kelihatannya karena abang yang melihat? Mungkin ada anak kecil, kan biasa anak kecil iseng, tapi di kalangan ya parkiran yang bukan parkiran umum nggak ada anak kecil ya gitu. Cuman ya Allah alam, yang penting mobil itu udah balik, masalah baret bisa dibenerin gitu. Makanya kemarin tuh sampai hampir 13 juta juga, 12 jutaan dari servis. Karena kenapa? Itu mobil dari baru sekali servis langsung di luar, bayar pajak lagi, jadi nggak nyangka juga. Saya pikir ketika ditahan ya udah pajaknya gratis gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya bayar pajak, ban, kemudian yang poles-poles kecil lah begitu. Bang, setelah hasil putusan kemarin, Della Puspita CS harus nanggung bayar rentang 43 juta. Sudah dibayarkan belum itu, Bang? Kalau untuk itu belum, karena menurut Bang Herwanto tadi juga ada proses lagi. Jadi ternyata begitu dapat putusan, kita ngambil salinan putusannya itu kita juga harus mengajukan inkrah ya. Saya juga kurang paham terkait itu. Yang pasti ada proses lagi, baru kita mengajukan ke sana. Nah seperti apa saya nggak ngerti juga karena belum pernah. Jadi apakah mereka membayar secara langsung atau gimana saya juga kurang ngerti gitu. Yang pasti kan kita dengar dari kemarin bahwa pihak dari pengacara Aca, kemudian Della dan Arman katanya juga mau membayar ya, alhamdulillah gitu. Saya juga pingin ini tadi kan sempat ditanya kalau memang ada proses apa istilahnya kita duduk bareng lagi. Saya juga masih terbuka sama. Cuman apakah mereka mau? Karena nggak mungkin kita mengajukan gitu. Jadi ya udah gitu, kita tunggu aja lah. Masih mau berdamai Bang Femi sampai segitunya? Ya gini, ketika ada kebencian di sini itu pasti menjadi penyakit hati. Nah penyakit hati itu merusak pikiran, merusak juga apa konsentrasi kita. Jadi mending yang sudah ya sudah, cukup jadi pembelajaran buat kita. Tapi kalau memang mereka masih sombong ya udah saya lanjutin aja gitu. Sampai Pertanyaan tadi kan kenapa lanjut? Komunikasi dengan Della? Enggak, saya rasa juga nggak perlu karena mereka menutup akses saya di blog. Di Instagram ya, di Instagram. Kalau di WA saya belum pernah WA juga, tapi ya saya rasa juga nggak perlu lagi sih. Saya kok tidak yakin ya. Apa yang pengen abang sampaikan dengan kasus ini? Menyembuhkan Ya sebenarnya gini, mereka juga menyadari bahwa efek dari kedua apa istilah pelaporan ini kan sangat melelahkan. Kita juga kerja juga, jadi kemarin saya dibilang jadi pengangguran. Saya datang ke tiap hari ke pengadilan itu karena saya melaporkan dan saya menunjukkan juga bahwa itikat saya, bahwa perjuangan saya untuk mendapatkan keadilan itu seperti itu. Jadi kerjaan saya tinggalin. Karena kenapa? Gini, kerja dengan pikiran yang tidak tenang nggak mungkin bisa berjalan lancar kan gitu. Jadi akhirnya bahkan endorse aja yang hal-hal kecil yang bukan pekerjaan profesional, nyanyi atau apa, itu saya bisa tinggalin gitu. Karena kenapa? Kalau kata Bang Her, sebaiknya diusahakan kalau memang kita sebagai pelapor hadir, jangan pernah diwakilkan atau apa ya, saya ikutin. Itu aja sih, semoga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran dari sini, baik ke pihak sana juga. Intinya gini, saya masih membuka untuk kita ngobrol. Tapi kalau memang tidak, ya nggak apa-apa, kita lanjutin, gitu aja. Lo ngajak damai, ayo. Lo tantang juga, ayo. Gitu. Luar biasa Bang. Oke. Terima kasih. Makasih banyak Bang. Ya.